Tulisan Gamawan Fauzi untuk Ade Armando. Tulisan yang sangat tinggi bobotnya disampaikan dengan begitu cerdas dan rendah hati oleh mantan Menteri Dalam Negeri Dr. Gamawan Fauzi DT Rajonan Sakti terkait dosen UI Ade Armando yang baru saja dicoret namanya sebagai orang Minang oleh Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Begini kurang lebih tulisan beliau. Mungkin inilah yang menjadi landasan pikir dari pernyataan sikap Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang mencoret nama Ade Armando sebagai orang Minang. Sikap komunitas masyarakat Minangkabau dalam menyikapi reaksi Pemda Sumatera Barat, MUI, MTKAAM, dan yang lainnya bisa saja dipertanyakan oleh banyak orang atau kalangan. Bisa dituduh intoleran dalam ber-NKRI, dianggap sok agamis, berpandangan sempit, dan terbelakang. Saya masih ingat ketika menjadi Bupati Solo 20 tahun lalu, awal otonomi daerah diberlakukan, saya membuat 3 perda syariah bersama DPRD yang materinya dibantu oleh MUI Kabupaten Solo. Waktu itu dipimpin oleh Ustadz Gus Rizal Ghazahar. 3 perda itu adalah perda pakaian muslimah, perda wajib pandai baca tulis Al-Quran, dan perda zakat. Beberapa kalangan yang mengaku intelektual muslim atau muslim intelektual memprotes. Akhirnya saya layani dengan debat atau dialog di salah satu stasiun TV swasta nasional di Jakarta. Debat itu cukup lama dan hangat. Di ujung debat, saya katakan kepada profesor perempuan itu bahwa dalam sistem otonomi ini, pusat harus memberi ruang yang cukup kepada daerah untuk memelihara nilai-nilai lokalnya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam hal ini, kepentingan nasional apa yang kami langgar? Seharusnya Anda menghormati kebijakan kami yang 99,99% beragama Islam dan berusaha memperkuat kehidupan Islami yang diyakini masyarakat kami, agar masyarakat hidup dalam ketentraman, kenyamanan, dan kebahagiaan. Apalagi aturan itu juga disebutkan hanya untuk warga yang beragama Islam. Anda sendiri sekarang berhijab, kenapa Anda tidak buka saja hijab itu? Begitu kata saya kepadanya waktu itu. Sebagai tambahan perbandingan, bukan hanya di era otonomi saja, sejak dulu sampai sekarang, siapa saja yang tengah berada di Pulau Bali saat acara Nyepi pasti ikut menghormatinya. Bahkan pesawat pun tunda berangkat beberapa saat. Karena hingga kini tak pernah ada yang protes. Kenapa untuk kami Anda protes? Itulah akhir dialog tersebut, karena waktu kami sudah habis. Saat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah semboyan NKRI harga mati, banyak yang berlebihan menyikapi sesuatu. Hanya karena punya gelar akademik abrek dan merasa jadi tokoh nasional, mereka membuat tafsiran yang berlebihan terhadap sesuatu. Bahkan menjudge orang lain berpikiran dangkal, sempit, radikal, dungu, dan sebagainya. Begitupun dengan pernyataan Dr. Armando, dosen UI, saat mengomentari permintaan Gubernur Sumatera Barat untuk menutup situs Injil berbahasa Minang kepada Menkominfo. Dia mengatakan bahwa orang Minang terbelakang dan lebih kadrun daripada kadrun, padahal dulu banyak menghasilkan orang-orang pintar. Pernyataan itu mendapat reaksi yang luas di kalangan masyarakat Minang. Tak kurang dari Ketua MUI Sumbar, Buya Gus Rizal Ghazahar LCMA,
mengeluarkan pernyataan yang sangat berkelas. Kata Buya Gus Rizal, para pemimpin asal Minang lahir dan dibesarkan di surau. Surau adalah tempat belajar Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitabullah. Itulah yang menjadi filosofi masyarakat Minang, yaitu adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Ketua MTK AAM Irfianda Abidin lebih keras lagi. Beliau menyatakan mencoret nama Ade Armando sebagai orang Minang, dan ada pula yang menantang Ade Armando untuk diskusi terbuka. Di kalangan masyarakat luas yang umumnya terlibat dalam media sosial juga merasa gerah. Banyak grup WhatsApp yang saya ikuti memperbincangkan dan merasa tersinggung dengan pernyataan Ade Armando itu. Walaupun seperti biasa, tentu saja ada yang diam dan bahkan membela si Ade Armando, tapi jumlahnya tak banyak. Kenapa orang Minang tersinggung? Maaf kalau ada ucapan yang sama untuk suku bangsa lain di negeri ini. Apakah masyarakatnya juga tersinggung? Pertanyaan itu dilontarkan kepada saya dari seorang teman yang bukan berasal dari Minang. Saya jawab, tergantung kepada suku bangsa mana pernyataan itu dialamatkan dan apa pernyataannya. Kalau Anda menghina Hindu kepada suku bangsa Bali, saya kira mereka juga akan tersinggung. Setiap kelompok masyarakat, apalagi suku bangsa, mempunyai filosofi hidup mereka masing-masing. Filosofi atau falsafah hidup itu selalu menjadi rujukan dalam bersikap, berbuat, dan bertingkah laku. Bagi komunitas sosial yang kuat memegang filosofi itu, maka pelanggaran atasnya dapat dibuang dalam pergaulan sosialnya. Orang Minang menyebut dibuang sepanjang adat, tidak diikutkan sehilir mudik, tidak diajak bayo batido, dan tak lagi memperoleh hak waris adat, atau dalam bahasa lugasnya, tak lagi dianggap ada dalam masyarakat, tak ditegur sapa. Itu hukum sosial yang hidup atau the living law of the people. Kemudian muncul pertanyaan, adat Minang punya aturan bahwa adat salingka nagari, pusako salingka kaum. Kenapa komunitas masyarakat Minang bisa memberi sanksi sosial seperti tidak diakui, dicoret sebagai orang Minang atau dibuang sepanjang adat? Memang benar, tak ada yang disebut adat sebatang panjang yang memuat prinsip-prinsip dasar adat secara menyeluruh dan berlaku bagi semua masyarakat Minang dan seluruh nagari di Minangkabau. Maka sudah menurut adat apabila Ade dibuang sepanjang adat, apalagi jika ditelisik dari perilaku kurenah. Ada orang punya kurenah merasa paling pintar, paling terpelajar, paling maju berpikirnya. Mereka merasa menjadi bagian masyarakat dunia yang luas dan modern, sementara orang lain dianggap kadrun karena membawa-bawa agama. Kadrun menurut Ade adalah pikiran sempit dan radikal. Bahkan orang-orang seperti ini kadang merasa orang paling NKRI, orang paling Pancasilais, sehingga menganggap kalau sudah paling Pancasila dan paling NKRI, mereka juga tak tersentuh hukum. Penyakit merasa belakangan ini tumbuh di beberapa kalangan dan merasa sangat jumawa. Semua dikomentari dan semua dilawan. Saya tak mengerti gejala apa pula ini. Ada pula sebagian masyarakat kita dewasa ini yang berpikir bahwa kalau ada yang merujuk-rujuk ajaran Islam,
merupakan indikator kebodohan dan keterbelakangan. Bahkan anehnya, seorang guru besar bidang agama sampai meminta agar pelajaran agama dihapuskan saja bila ingin negara ini maju. Dalam alam demokrasi, melahirkan pendapat, pikiran, menyampaikan argumentasi adalah sesuatu yang sah dan dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Di Minang pun hal itu justru menjadi sesuatu keniscayaan sejak zaman nenek moyangnya. Bahkan tak kurang, almarhum Nurkolis Majid mengatakan, kalau ingin berdemokrasi, belajarlah ke Minangkabau. Orang Minang menganut paham basilang kayu dalam tungku, baitu api mangko idui, dudua surang basampi-sampi, dudua basammo balapang-lapang. Tapi setiap pendapat harus disampaikan dengan cara-cara yang berakhlak dan beretika. Orang Minang menyebut tahu dinan ampe, bukan selonong boy aja. Ada jalan mandaki, ada jalan manurun, ada jalan malereng, dan ada jalan mandata. Tahu sopan santun.